Selamat pagi, perkenalkan, nama saya Agnes Liana, mahasiswi PPG dalam Jabatan Angkatan Ketiga, tahun 2023, Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Saya mengajar di SMP Negeri 4 Bulik, Kabupaten Lemandau, Kalimantan Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktik PPL siklus 2 pada kelas 7 dengan materi aritmatika sosial tentang keuntungan dan kerugian. Menggunakan video sebagai media pembelajaran. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Baik. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita afirmasi dulu ya. Afirmasinya, saya siap menerima materi aritmatika sosial dengan utuh dan sempurna. Coba. Saya siap menerima materi aritmatika sosial dengan utuh dan sempurna. Nah, materi ini, afirmasi ini adalah didoakan di dalam hati nanti, ya. Didoakan di dalam hati itu sambil berdoa kalian mengucapkan afirmasi tadi, ya. Ingat ya? Ingat nggak? Nah, oke baik. Nah, sekarang silakan kita berdoa. Ibu minta kesediaannya si Utin. Utin, ya silakan. Pimpin kita dalam doa. Marilah teman-teman kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Selesai. Oke, terima kasih Utin. Adakah yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa? Pak Is dan Setia. Pak Is dengan Setia. Setia. Oke. Sekarang aku akan mengajarkan gambar ya. Buah apakah ini? Tahu nggak kalian buah apa? Tahu buah sawah. Siapa yang suka? Enak ya? Yang satu kue itu enak-enak manis-manis gitu ya. Oke. Sekarang buah mentawa ini kan lagi musim, ya. Sekarang kita lagi musim. Musim apa buah mentawa? Selain buah mentawa? Durian. Juga ya. Jadi ada kumpaan. Buah kemayau juga ya. Jadi banyak. Jadi sekarang kita lihat dulu. Kita lihat buahnya itu pedagang buah membeli buah mentawa di petani seharga 15.000. Ia menjualnya kembali kepada pembeli dengan harga 20.000. Anak-anak, apakah si penjual buah tadi mendapat keuntungan atau kerugian? Keuntungan. Berapa kira-kira keuntungannya? 5.000 ya. Berarti dia akan mendapatkan 5.000. Nah, jadi kita akan ada tidaknya kan mengetahui untung dan rugi, lalu kita lihat tujuannya. Minta satu orang yang membacakan. Noah, mana Noah? Ya, Noah silakan bacakan. Bisa lihat nggak? Bisa lihat nggak? Enggak jelas, oke. Terima. Tujuan pembelajaran, siswa dapat mengakumulasi keuntungan dan kerugian. Siswa mampu memecah permasalahan yang terkait dengan keuntungan dan kerugian dalam kehidupan sehari-hari. Itu ya yang harus kita capai pada hari ini, yaitu terkait keuntungan dan kerugian. Hari ini kita akan mempelajari suatu materi yang sangat penting. Jika kalian dapat menguasainya dengan baik,
Ibu yakin kalian juga akan kemampuan untuk menganalisis untung dan rugi dengan mudah, ya. Penting untuk kalian pahami karena keahlian ini tidak hanya bermanfaat dalam dunia pendidikan, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari, terutama jika kalian memiliki minat dalam dunia bisnis. Hari ini kita akan mengeksplorasi berbagai aspek keuntungan dan kerugian dalam konteks bisnis. Jadi siapa di antara kalian yang merasa tertarik dengan dunia bisnis? Ya, jangan malu-malu. Ada yang tertarik? Ada. Ya, oke. Nah, ini bagus sekali ya. Ini adalah langkah awal yang baik. Dengan pemahaman yang baik tentang materi ini, kalian akan memiliki landasan yang kuat untuk memahami dan mengelola keuntungan dan kerugian bisnis, ya. Ayo kita mulai pembelajaran kita ini dengan semangat dan antusias. Semangat? Semangat. Nah, baik, sekarang kalau kalian semangat, kita akan mengamati atau menonton video yang akan ditayangkan. Perjalanan sukses Ibu Sawit dan kolam renang Parmi. Pada tahun 2013, Parmi memutuskan untuk membuka Ibu Sawit pribadi di pinggir kota Kabupaten Makassar. Lokasinya hanya berjarak 15 menit dari kota. Langkah pertama yang diambil adalah membuka lahan, diikuti oleh pembibitan dan penanaman. Proses ini membutuhkan waktu dan usaha, tetapi Parmi memiliki tekad untuk menjadikan Ibu Sawit ini sebagai usaha yang berhasil. Setelah 4 tahun berlalu, Ibu Sawit yang dikelola dengan baik mulai menghasilkan buah yang berkualitas. Hasilnya dapat dijual, memberikan keuntungan bagi usaha tadi. Keberhasilan ini bukan hanya hasil dari penanaman, tetapi juga perawatan dan manajemen. Melihat potensi dan peluang untuk lebih mengembangkan usahanya, Parmi memutuskan untuk membuat kolam renang di tengah-tengah Ibu Sawit. Keputusan ini diambil setelah melihat kebutuhan akan tempat rekreasi bagi keluarga Kabupaten Makassar. Kolam renang bukan hanya menawarkan hiburan, tetapi juga menciptakan diversifikasi pendapatan masyarakat. Kolam renang menjadi daya tarik utama di Ibu Sawit Parmi, menjadi destinasi rekreasi populer di daerah. Selain pendapatan dari kolam Ibu Sawit, usaha kolam renang memberikan kontribusi signifikan. Parmi juga melihat peluang bisnis dengan menjual bibit sawit pada pengunjung yang tertarik untuk berburu sawit. Usaha Parmi tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan lokal. Kebun sawit dan kolam renangnya menciptakan lapangan kerja, memberdayakan masyarakat sekitar, dan meningkatkan daya tarik wisata di kabupaten itu. Cerita ini mencerminkan perjalanan sukses Parmi yang tidak hanya berhasil dalam sektor pertanian dengan kebun sawitnya, tetapi juga berhasil mendiversifikasikan usahanya dengan kolam renang, menciptakan dampak positif dalam komunitas. Usaha apa saja yang dimiliki Parmi? Apa yang kalian amati tadi di video tadi? Apa usaha bisnisnya Parmi? Kebun sawit dan kolam renang. Kebun sawit dan kolam renang. Ada lagi? Ini menjual bibit sawit. Menjual bibit sawit. Berarti ada berapa bisnis beliau? Ada 3. Ada 3. Oke. Siapa yang sudah pernah ke kolam renang? Saya. Saya Bu. Sudah semua. Sudah seru ya? Seru. Oke. Nah, jadi kita akan membahas
valid ini ya. Nah, lalu sekarang kita akan membagi kelompok. Silakan kalian tentukan sendiri kelompoknya. Kelompok 1 di sebelah sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di belakang, kelompok 4 di depan, kelompok 5 di belakang. Ya, silakan kalian tentukan kelompoknya 4 sampai 50. Yang ini untuk mengklarifikasi dengan angka ini belakangan saja ya. Di belakangan aja, ini simpan belakangan aja, disimpan dulu lebih api. Ini kenapa? Oke. Ini gunakan pulpen dan silakan diskusikan SKPD melalui kelompok dengan kelompokmu ya. Nah, waktu kita 20 menit. Gimana jalan? Jadi ketahui apa saja nih? Ketahui dulu nih. Nah, yang ini mana anak tadi? Benar. Nanti ketahui apa sih ini? Ketahui. Nah, dia kan. Nah, diketahui pendapatan kolam renang berapa ini? Pendapatan kolam renangnya tulis dibacakan. Ya. Di samping pendapatan kolam renang
dengan tiketnya berapa yang terjual dengan harga berapa gitu kan. Pendapatan pemenang. Ya. Ya, sebentar. Sudah paham? Nah, tulis saja pendapatannya berapa juta 400. Yang kalian yang ada angka di sini loh. Ya. Ini kan pengeluarannya. Tulis saja semua ada yang angka ini, keterangannya 40. Nggak usah panjang-panjang aja tentang pendapatan sama juta. Lagi ya. Yang lain bisa lihat ini sambil kalian bacakan, kalian tulis gitu ya. Ya, sebentar ya. Ibu dengerin dulu ya. Iya, tulis nama kelompok, nama kalian, iya. Siapa yang salah? Yang lain lihat ya. Oke, gimana? Galina? Omset itu adalah penghasilan bersih. Ya, misalnya ibu hari ini jualan pisang goreng, marah. Nah, ternyata ibu hari itu mendapatkan 2 juta. Nah, lalu 2 juta ini kan keseluruhan nih ada modal, misalnya modal 500.000, kan? Ini ada teman kita yang bantu saat itu, misalnya modal tadi 500.000, terus ada karyawan tadi sebesar 300.000, itu berapa 800.000 ya? Yang harusnya keluarkan dari 2 juta tadi kan. Hasil yang keuntungan itu adalah yang bersih adalah 1.200.000. Nah, keluarnya ada 800.000. Iya. Ini diketahui juga nih, tahu pengeluarannya juga ditulis pengeluaran, lalu nanti jawab. Lalu kesimpulan terakhir ya. Ada lagi yang mau didiskusikan? Silakan diskusikan semuanya ya.
fokus ke yang itu saja. Caranya adalah cari dulu harga satu unitnya berapa. Dengan satu tujuan di betul sekali dibagi berarti 10 ada lagi? Ya. Iya. Jadi kan keterangan dari tadi ini pendapatan tulis langsung hasilnya berapa kesimpulannya itu jadi dari pertanyaan ini saya adalah berapa tadi hasilnya tadi ya tapi harus kurang ini jadi selisih itu di sini adalah menjawab dari pertanyaan ini ya kan jadi selisih omset dan gaji karyawan adalah apa tadi yang sudah kalian harus dijawab di graf ini hasilnya oke kesimpulannya sudah ada berarti kesimpulan dulu baru kalian jawab jelaskan gitu ya oke Menang. Tugas kelompok selanjutnya. Jadi hasil kerugian
Pak Bapak Sapianto membeli video bibitnya kan? Bibit tugas Mana buku itu? 27 juta. Iya kan gitu terus gaji kan bulan berarti 25 bisa Belum selesai di Indonesia ini haram. Teret. Hasilnya kita dong.
Yang ini tadi hasil bagian itu mengetahui modalnya dari itu modalkan dapat dari buatnya dikalikan dengan yang itu saja. Itu ada yang masih mau tanya? Oh gitu. Buat kesimpulan Ibu ada kesimpulannya itu jawab dari pertanyaan yang sudah Nama saya Timotius Siregar. Ada yang sudah? Baik, ada yang sudah selesai? Saya Bu. Kelompok empat. Kelompok 4. Terus kelompok berapa lagi? Wah, selesai belum? Kelompok 3. Sudah ya tadi ya. Kelompok 5. Baik, kita cukup sambil berjalan ya. Kelompok mana tadi yang maju duluan? Kelompok 1 sudah selesai ya? Oke, silakan kelompok 1. Apakah minta 2 orang yang untuk menempel ya, bantu menempel? Kemudian siap-siap kelompok 4. Setelah kelompok 4, kelompok 2. Kemudian kelompok 5 terakhir kelompok 3. Ya, gimana? Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Deborah dari kelompok 1. Ingin menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Soal kita soal.
Jadi di pertanyaan ini saya berkunjung ke kebun sawit Pak Dwi dan di tengah-tengahnya ada kolam renang. Ternyata hari itu pengunjung ramai sekali. Pada gambar di bawah ini hingga sore hari kami hingga sore hari kami baru pulang, masih sempat berdiskusi dengan pengelola kasir berapa pendapatan pada hari ini. Di kasir terkumpul 5.400.000 yang menjual tiket sebanyak 120 lembar. Harga tiket masing-masing adalah 45.000. Karyawan harian. Lalu dengan ongkos karyawan hari ini perusahaan menganggap uang sejumlah 3.500.000. Berapa selisih antara uang omset dan gaji yang diberikan pada karyawan? Baik, silakan perhatikan ya temannya, kasih di depan. Jadi 5.400.000 dikurang 3.500.000 sama dengan 1.900.000. Jadi selisih antara omset dan gaji yang diberikan kepada karyawan adalah 1.900.000. Lanjut ke nomor 2. Pak Dwi membeli bibit unggul dari perusahaan lain sejumlah 1.000 polybag dengan bayaran 10 juta. 6 bulan kemudian jumlah sawit yang hidup sebanyak 620 pohon. Sawit tersebut dijual kembali kepada orang lain dengan harga 45.000 per polybag. Biaya perawatan bibit dan gaji pegawai selama 6 bulan sejumlah 25 juta. Apakah Pak Dwi mendapatkan keuntungan atau kerugian? Jadi Pak Dwi mengalami kerugian sebesar 7.100.000 itu karena 20.900.000 dikurang 10 juta sama dengan 17.900.000 dan 17.900.000 dikurang 25 juta sama dengan 7.100.000. Jadi Pak Dwi mengalami kerugian sebesar 7.100.000. Sekian hasil diskusi dari kelompok 1. Terima kasih. Ada yang ditanyakan? Ada yang berbeda kan? Tidak ada sama. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Saya Fiona dari kelompok 2 akan menjelaskan kesimpulan kami dalam menjawab soal. Baiklah, dan lanjut ke nomor 1. Diketahui tiket yang terjual berjumlah 5.400.000 dan ongkos karyawan adalah 3.500.000. Ditanya selisih antara omset dan gaji karyawan. Untuk mencari selisih, kita tiket terjual dikurangi dengan ongkos karyawan. 5.400.000 dikurangi 3.500.000 sama dengan 1.900.000. Kesimpulan, jadi selisih antara omset dan gaji karyawan adalah 1.900.000. Lanjut nomor 2, diketahui bibit yang dibeli adalah 10 juta per 1.000 polybag. Sawit yang hidup adalah 620 pohon. Harga jual sawit adalah 45.000 per polybag. Biaya perawatan dan gaji pegawai adalah 25 juta. Ditanya apakah Pak Dwi mendapatkan keuntungan atau kerugian? Jelaskan. Bibit yang dibeli tambah biaya perawatan atau kemudian modal 10 juta tambah 25 juta sama dengan 35 juta. Sawit yang hidup ditambah harga jual sawit dengan 620 kali 45.000 sama dengan 27.900. Mencari untung atau rugi, kita menggunakan modal dikurang penghasilan seperti ini.
35 juta dikurang 27.900 sama dengan 7.100.000. Kesimpulan, jadi Pak Dwi mendapatkan kerugian sebesar 7.100.000. Ada yang bertanya? Ya, yang lain silahkan tanggapi. Jika tidak ada, yang dari saya, menurut saya terima kasih. Ya, kita buka untuk kelompok 2. Yang selanjutnya kelompok berikutnya silakan. Selamat pagi semuanya. Pagi. Perkenalkan, nama saya Erik. Perwakilan dari kelompok 5, saya ingin menjelaskan hasil dari diketahui penghasilan 5.400.000, pengeluaran 3.500.000, diketahui penghasilan 5.400.000, pengeluaran terjual tiket 120 lembar, harga tiket 45.000. Sama dengan 1.900.000. Jadi selisih antara omset dan gaji yang diberikan kepada karyawan adalah 1.900.000. Yang pertama diketahui Pak Dwi membeli bibit unggul 1.000 polimer dengan bayaran 10.000. Kemudian setelah 6 bulan untuk 620 pohon sawit. Lalu Pak Dwi menjual pembeliannya seharga 45.000 polimer. Biaya perawatan bibit dan gaji pegawai selama 6 bulan sejumlah 25.000. Bermohon kami 45.000 sama dengan 27.900. Kurang 25 juta sama dengan 2.400.000. Jadi Pak untuk 2.400.000 karena pasar lebih besar dari dolar. Oke, silakan ditanggapi. Ada yang mau bertanya atau menanggapi? Ada yang berbeda ya? Berapa? Berapa kalian? Tadi yang baru berapa? 7.100.000 ya. Nah, kurangnya di mana itu? Perbedaannya di mana? Ya. Silakan kelompok lain yang mau menanggapi tadi. Yang barusan kelompok yang informasi tadi.
Kelompok 2, silakan menanggapi. Kelompok 2 tadi apa? Untung apa rugi? Rugi. Nah, coba jelaskan kerugian di mana yang selisihnya antara kelompok 5 dan kelompok 2 itu. Perlu memasukkan apa? Kelompok 5. Perlu memasukkan Itu belum memasukkan modalnya. berarti berapa? 10 juta. Masukkan 10 juta. Sehingga tolong dibantu kelompok 2. Coba tulis ya. Jadi dari yang salah ini, jadi untuk menjawab yang kesalahan di nomor 2, biaya perawatan tambah pembelian yang ditambah menjadi 30 juta dan mencari keuntungan rugi atau modal dikurang penghasilan dengan 35 juta kurang 27 900 juta sama dengan 7.100.000 atau ini termasuk rugi. Silakan kelompok 3. Tolong dibantu temannya yang lain untuk menempel. Halo teman-teman, saya Beldi, saya perwakilan dari kelompok 3. Saya akan hasil diskusi dari kelompok 3. Diketahui harga jual penghasil 5.400.000, ongkos karyawan 3.500.000. Yang
ditanya berapa selisih antara omset dan gaji karyawan. Selisih 5.400.000 dikurang 3.500.000 sama dengan 1.900.000. Jadi selisih antara omset dan gaji karyawan adalah 1.900.000. 2. Diketahui 1.000 polybag sama dengan 10.000. Berarti 1 polybag seharga 10.000. 1.000 dibagi 10 juta sama dengan 10.000. 620 pohon sama dengan 6.200.000. Jika dijual dengan harga 10.000. Jika per polybag dijual kembali dengan harga 45.000 polybag sama dengan 620 dikali 45.000 sama dengan 25 juta. Gaji karyawan sama dengan 27 juta dikurang 35 juta sama dengan minus 7 juta 100. Pak Dwi rugi karena pengeluaran lebih besar dibanding dengan harga jual. Ada yang mau ditanya? Ada? Oke, kalau tidak ada tepuk tangan untuk tadi ada soal yang nomor 2 ya, yang ada perbedaan tadi. Coba pinjam spidolnya tadi ya. Nah, jadi ada tadi kan pengeluaran awalnya itu adalah 10 juta ya. 10 juta, lalu pengeluaran pembiayaan dengan gaji karyawan tadi 25 juta ya. Oke, berarti jumlahnya ada berapa? 35 juta. Nah, hasil penjualan bibit tadi berapa? Hasil penjualan berapa? Penjualan bibit tadi berapa? Adalah 27 berapa tadi? 27.900.000. Nah, artinya untuk kita mengetahui untung atau rugi, lihat dulu pengeluarannya berapa. Pengeluarannya itu adalah pengeluarannya adalah 35 juta. Nah, selisih 35 juta dan 27.900 adalah 7 juta berapa tadi? 7.100.000. Nah, jadi jangan lupa memasukkan modal awal, pengeluaran awal yaitu pembeli bibit pertama di kebun saham yang lain tadi ya. Oke. Baik, ada yang mau ditanyakan? Kapan ya kalau menang bisa? Apa? Gimana tadi? Coba. Bukan banyak bibitnya sawit 100.000 per polybag dengan bayaran 10 juta. Gimana lu cara mencari harga kita 20? Tadi dengan tadi kelompok tadi berapa? Berarti 620 tadi dikali berapa tadi? Harga jualnya tadi berapa? Harga jualnya berapa tadi? 40. 25.000. Ini carinya tadi. Oke, sudah jelas? Oke. Baik. Nah, sekarang sebelum kesimpulan, Ibu akan memberikan kuis ya, yang tadi Ibu akan bacakan ya. Dengarkan baik-baik. Silakan siapkan buku pulpennya untuk kalian menjawab dengan cepat dan tepat ya. Kalau kalian menjawab dengan tepat, akan Ibu beri nilai 500 ya. Silakan kalian berlomba-lomba. Sebelum menjawab, silakan kalian angkat tangan, sebutkan nama kelompok, nama pribadi ya, supaya Ibu catat pengambilan nilainya ya. Ibu minta tolong Bu Nana Sedriana untuk mengamati siapa yang lebih
cepat, lebih cepat apa namanya itu menjawab dengan cepat ya, mengangkat tangannya ya, Punana ya. Oke, terus ya, dengarkan baik-baik. Ya, ketentuan tadi, angkat tangan, sebutkan nama kelompok dan nama. Baik, langsung catat. Toko bunga mawar membeli 5 karangan bunga mawar seharga 5.000 per karangan. Setelah itu, mereka menjual kembali dengan harga 35.000 per karangan. Berapa keuntungan per karangan bunga mawar yang diperoleh toko? Punana, kelompok 1. Ya, silakan perwakilan kelompok 1 siapa? Ya. Berapa? Saya dari kelompok 1 atas nama Deborah. Ya. Ingin tahu sesinya. Jadi sesi keuntungan yang didapatkan oleh bunga mawar itu adalah 10.000. Apa ada yang lain mau jawab? Ini berapa? 50.000. Oke, coba kita lihat berapa jawabannya. Yang benar adalah 50.000. Berarti didapatkan oleh Devi kelompok 3 100 ya. Jadi silakan teliti. Pak Budi membeli sepeda bekas harga 500.000 dan ia perbaiki ke bengkel mengeluarkan biaya 250.000. Kemudian ia menjual kembali dengan harga 600.000. Untung atau rugi yang dialami Pak Budi, berapa keuntungan atau kerugian yang dialami Pak Budi? Ya, kelompok 2. Kerugian 150. 160. Ada yang berbeda? Jawabannya kita lihat benar. Kelompok 2 ya 100 di apa? Oleh Violina ya 100 nilainya. Oke. Irfan membeli sepasang sepatu harga 250.000. Karena tidak pas di kaki, maka ia menjualnya ke temannya dengan harga 300.000. Berapa keuntungan itu? 500. Punana kelompok 1 ya 50.000. Jawabannya tepat. Di 100.000 dan itu kelompok 1 ya. Nah, tinggal 1 soal lagi ya. Oke, semangat, kalian cepat itu ya. Yang kelompok 1 terus yang angkat tangan cepat. Langsung angkat tangan, jangan kelompok. Ini soal terakhir. Kita membeli jaket di Lazada 200.000. Ternyata kecilan. Ia menjualnya kembali dengan harga 150. Berapa kerugian kita? Kelompok 3 50.000. 100. Ya. Bacakan ya. Yang kelompok nanti siap-siap tepuk tangan. Kelompok 1 mendapatkan nilai 100. Tepuk tangan. Kelompok 2 dapat nilai 100. Kelompok 3 mendapat nilai 200. Kelompok 4 0. Tepuk tangan dulu. Kelompok 5 juga nilai 0. Tiga ya, dengan nilai 200. Oke. Nah, nanti cukup dulu ya. Nanti nggak cukup waktu kita. Setelah tadi kita mengerjakan LKPD dan kuis, nah sekarang sampai saatnya ke kesimpulan. Bagaimana cara kalian menentukan keuntungan? Bagaimana cara menentukan keuntungan? Diapakan tadi? Ya,
Carinya seperti apa tadi? Apa? Mencari keuntungan tadi apa? Rumusnya? Menjual dengan harga beli. Oke. Betul sekali. Lalu kerugian. Kerugian tadi apa? Kerugian. Harga beli harga beli kurangi harga jual ya. Sekali yang lain bagaimana? Benar? Oke, baik. Sudah tahu cara menentukan harga beli? Sudah. Oke, baik. Terima kasih ya. Nah, sekarang Ibu akan membagikan soal yang akan dikerjakan. Yang itu bisa dikumpulkan ya. Sambil kalian kembali ke tempat duduk, kumpulkan hasil presentasi tadi LKPD-nya dengan segala penilaian tadi silakan diberikan ke depan. Ibu akan membagikan soal yang akan kalian kerjakan masing-masing. Waktunya 10 menit. Silakan kalian kembali ke tempat duduk masing-masing. Tugasnya kumpul aja. Ya silakan. Tugasnya kumpul aja. LKPD-nya belum ada itu untuk nomornya. Udah ada dulu. Oh, oke, Pak. silakan kerjakan. Cara kerjanya sama seperti tadi ya. Silakan tadi, silakan. Ada yang belum dapat soal? Ada yang belum dapat soal? Ada yang belum ya? Ada yang belum dapat? Silakan dikerjakan, jangan lupa tulis nama, kelas, hari, tanggal. Kelas kedua ya. Kelas kedua kita ya. Jangan lupa. Ya tulis. Ya silakan kerjakan. Waktu sudah berjalan. Ya jawab langsung di bawah soal itu. Langsung di lembaran itu jawab langsung di situ ya.
Ya, tulis syaratnya. Singkat saja. Jangan terlalu banyak penjelasan ya. Ini singkat saja. Tulis diketahui. Ditanya, dijawab. Oke, waktunya 2 menit lagi ya. Oke, waktu kita sudah cukup. Selesai dan selesai, kumpulkan aja. Ya, silakan kumpulkan. Kumpulkan. Ya.
Kita akan merefleksikan kegiatan kita pada siang hari ini. Lihat ya. Apa yang kalian pelajari hari ini? Tentang hitungan dan kerugian. Bagaimana perasaan mengikuti? Apakah mantap, senyum, atau nangis? Mantap. Mantap. Oke. Yang ketiga, adakah materi yang perlu dipahami? Tidak ada. Sudah paham? Sudah bisa membedakan untung dan rugi? Sudah. Oke. Kemudian apa yang telah menjadi pencapaian terbesar setelah mempelajari hari ini? Paham? Paham tentang apa? Mengenal hal baru. Menarik ya? Seru. Oke. Yang kelima, bagaimana cara belajar yang paling efektif bagimu? Apa tadi? Kelompok. Terus? Saling bekerja sama. Tadi saling bekerja sama kan kelompok? Ya. Ya. Berarti jawabannya ya jempol ya. Sudah kan tadi dijawab? Sudah. Baik, seperti yang tadi. Nah, minggu depan kita lanjut materi mencari persentase keuntungan dan kerugiannya, persen ya. Jadi ada persen sekian persen, untungnya berapa, ruginya sekian persen. Nah itu lagi pertemuan kita minggu depan. Nah lalu sebelum kita pulang, kita berdoa dulu, pimpin Ibu minta kesediaan Yolina. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Selamat siang. Belajar kita sekarang berakhir. Lanjutkan ke depan. Lalu silakan kita pulang. Silakan. Masih. Oke. Salam. Nah, jam 3. Ya silakan.